Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai teknik pemberian skor, ya, teknik pemberian skor atau scoring. Nah, scoring atau instrumen tes pemeriksaan terhadap jawaban peserta didik dan pemberian angka yang merupakan langkah untuk mendapatkan informasi kuantitatif dari masing-masing peserta didik. Pada prinsipnya, penskoran soal harus diusahakan agar dilakukan secara objektif. Artinya tidak membeda-bedakan peserta didik dan berdasarkan rubrik penskorannya. Nah, dalam hal ini bersifat objektif juga penskoran apabila dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang sama tingkat kompetensinya, jadi dalam hal ini misalkan sama-sama guru begitu ya, akan menghasilkan skor atau angka yang sama. Jadi jika orang yang sama mengulangi proses penskoran, itu akan menghasilkan skor yang sama pula. Jadi ada 2 kondisi di sini, apabila guru yang bersangkutan melakukan atau mengulangi proses penskoran, maka akan menghasilkan skor yang sama. Dan yang kedua, apabila ada 2 orang atau lebih orang yang berbeda, tapi tingkat kompetensinya sama ya, maka juga akan menghasilkan skor yang sama pula. Nah, untuk teknik penskoran tipe soal benar-salah, menjodohkan, dan juga pilihan ganda, untuk skor tipe benar-salah, menjodohkan, maupun pilihan ganda dapat diperoleh dengan cara mengurangkan semua jumlah soal dengan jumlah jawaban yang salah. Jadi skornya ini adalah jumlah soalnya berapa dikurangi jumlah jawaban yang salah. Misalkan dalam satu tes benar salah atau pilihan ganda itu terdapat 20 soal. Nah, yang salah itu 3, maka untuk skornya adalah jumlah soalnya tadi ada 20 dikurangi dengan 3. Jadi skornya 17. Ya, kemudian ini teknik penskoran tipe soal uraian. Nah, untuk rubrik penskoran itu banyak ya ragamnya. Untuk rubrik penskoran dapat meningkatkan konsistensi skor atau konsistensi penskoran. Nah, contohnya ini standar penskorannya menunjukkan pemahaman konsep, kemudian menggunakan strategi dalam pemecahan masalah, komputasi benar, tulisan penjelasan tepat. Nah, ini penilaiannya ada 1, 2, 3, 4 penskor. Kemudian memberikan skor setiap langkah pengerjaan soal. Nah, ini pemberian skor ini biasanya diterapkan pada soal yang membutuhkan jawaban yang bersifat matematis. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini soalnya. Kemudian ini pedoman penskorannya. Ketika langkah 1 menginikan rumus volume balok, ini benar, maka skornya 1. Kemudian mampu mensubstitusikan, skornya 1. Kemudian mampu menghitung hasil perkaliannya ya, nah, maka skornya 1. Kemudian menentukan isi bak ya, isi bak penampung ya ini ya. Nah, dalam liter. Nah, di sini diminta dalam liter berarti harus konversi dari sentimeter kubik ya ke liter gitu. Nah, ini skornya 1, kemudian hasilnya benar itu skornya 1. Jadi, skor maksimumnya nanti 5. Nah, ini contoh pedoman penskoran. Kemudian, memberikan skor ini biasanya juga pada soal yang jawabannya berbentuk kualitatif juga bisa. Nah, ini contohnya, misalkan kriteria jawabannya kebanggaan yang berkaitan dengan kekayaan alam. Ini skornya 0 sampai 2. Kebanggaan yang berkaitan dengan keindahan tanah air Indonesia, skornya juga dari rentang 0 sampai 2. Kemudian kebanggaan yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya, suku adat tetapi dapat bersatu, adat istiadat tetapi dapat bersatu ya, ini skornya 0 sampai 3. Kemudian kebanggaan yang berkaitan dengan keramah tamahan masyarakat Indonesia, skornya 0 sampai 2. Nah, sehingga ini skor maksimumnya adalah 9. Nah, men-skor satu jawaban esai dalam satu waktu.
jika lebih dari jika lebih dari satu jawaban esai, maka skorlah semua siswa pada jawaban pertama sebelum berlanjut ke jawaban berikutnya. Maksudnya begini, misalkan dalam suatu soal, dalam uraian itu terdiri dari 5 soal. Jadi ketika kita mengkoreksi atau memberikan skor, itu nomor 1 diselesaikan dulu. Jadi nomor 1 siswa pertama, nomor 1 siswa kedua, nomor 1 siswa ketiga, sampai siswa terakhir, nomor 1. Setelah itu baru berlanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2 untuk semua siswa. Jadi penskorannya itu per nomor, bukan per siswa. Gitu, ya. Nah, skorlah hasil pekerjaan siswa terpisah dari faktor lain, meliputi pengejaan, gaya tulis tangan, kerapian, dan penggunaan bahasa. Kemudian ini skorlah tanpa memperhatikan nama, jadi tidak usah melihat nama, artinya kita tidak membeda-bedakan peringkat siswa ya dalam hal ini sesuai dengan namanya. Kemudian beri siswa tanggapan atau umpan balik. Kurangnya di mana? Itu biasanya kalau kita men-skor esai ini tidak hanya poin-poin saja, misalkan 4 atau tadi maksimalnya 9 tapi kita nilai 6. Nah, itu kita berikan keterangan, komentar di situ di jawaban siswa. Kemudian cara memberikan skor skala sikap. Nah, ini untuk scoring instrumen non-tes. Kalau tadi contoh scoring instrumen tes ya, kalau ini contoh scoring instrumen non-tes. Nah, untuk sikap, minat, dan motivasi, guru dapat menggunakan alat penilaian model skala sikap. Nah, ini menggunakan skala 5 atau 5 skala ya. Yang pertama sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian untuk skala yang digunakan atau skor yang digunakan ya, untuk pernyataan positif itu sangat setuju nilainya 5. Kemudian setuju nilainya 4, ragu-ragu atau tidak tahu nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, sangat tidak setuju nilainya 1 untuk pernyataan positif atau butir pernyataan positif. Sedangkan kebalikannya, untuk pernyataan atau butir pernyataan negatif, maka sangat setuju itu nilainya 1. Setuju nilainya 2, kemudian ragu-ragu nilainya 3, tidak setuju nilainya 4, dan sangat tidak setuju nilainya 5. Jadi dalam men-skor sikap ya, sikap, minat, dan motivasi, perhatikan dulu mana yang merupakan butir positif dan mana yang merupakan butir negatif. Nah, ini salah satu instrumen untuk psikomotorik, sama juga menggunakan skala ya, tapi di sini skalanya rentangnya berbeda keterangannya. Yang pertama sangat baik untuk 5, baik untuk 4, cukup untuk 3. Kemudian kurang baik nilainya skornya 2, kemudian 1 itu untuk tidak baik. Nah, ini contoh hasil jawaban siswa ya di instrumen non-tes yang mungkin sudah diberikan, kemudian ada contoh jawabannya. Nah, pernyataannya terdiri dari 6 butir. Pernyataan pertama, mau menerima pendapat orang lain, yang merupakan ciri toleransi ya. Kemudian, untuk mewujudkan cita-cita harus memaksakan kehendak. Ini jawabannya sangat tidak setuju. Kalau yang pertama tadi sangat setuju. Saya suka memilih atau saya suka menerima pendapat orang lain. Ini saya suka, pernyataan ketiga, saya suka menerima pendapat orang lain. Kemudian pernyataan keempat, memilih teman di sekolah, saya utamakan yang pandai saja. Ini dia menjawab setuju gitu. Kalau boleh memilih, saya akan selalu mendengarkan usul-usul kedua orang tua. Dia menjawabnya sangat tidak setuju. Kemudian bekerja sama dengan orang yang berbeda suku lebih baik dihindarkan. Ini tidak setuju. Nah, sekarang kita analisa jawaban ini dari pernyataannya. Butir 1 ya, butir 1, butir 3, dan butir 5. Ini merupakan butir positif, sehingga nanti kita menggunakan kriteria yang pertama ini. Kemudian butir 2, butir 4, dan butir 6
itu butir yang negatif, sehingga untuk skala atau skornya tadi kita gunakan yang kedua tadi, dari 1 sangat setuju itu nilainya 1, setuju kalau di sini sangat setuju ini 4 ya kebetulan jawabannya. Sangat setuju nilainya 1, setuju 2, tidak setuju 3, sangat tidak setuju nilainya 4. Gitu. Nah, ini apa namanya, rentangnya ya, rentang pemberian skor pada perilaku yang positif atau pada butir soal yang positif itu nomor 135, nanti pemberian skornya seperti ini. Kemudian untuk butir yang negatif 246 pemberian skornya seperti ini. Nah, sehingga tadi untuk yang butir 135, okay, butir 135 untuk yang butir positif itu nilainya 431. Nah, ini kan dia sangat setuju ya, nilainya 4. Kemudian ini tidak setuju saja, berarti 4, 3. Kemudian yang 5 ini kalau belum saya akan selalu dia tidak setuju, maka nilainya hanya 1. Sama juga untuk butir negatif, karena dia sangat tidak setuju, berarti ini nilainya 4. Kemudian untuk yang di sini nilainya 2, yang di sini nilainya 3. Nah, sehingga skornya itu kalau di total 19. Nah, untuk skor 19 ini sedangkan nilai minimalnya tadi adalah 1 dikali 6 karena ada 6 pernyataan. Gitu ya. Jadi nilai minimalnya 6 dan nilai maksimalnya kan 4. 4 dikali 6 berarti 24. Nah, skor 19 ini masih agak kurang dalam hari ini ketika dia tidak mau menerima pendapat orang lain, sehingga analisanya nanti masih bisa dilanjutkan dari hasil angket tadi. Kita analisis mana pernyataan yang masih kurang nilainya. Nah, itu yang ditingkatkan dari siswa itu. Jadi ada pembinaan dan peningkatan terkait perilaku siswa ketika tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena di sini sikap yang tidak mau menerima pendapat orang lain itu atau mau menerima pendapat orang lain itu tidak begitu tinggi, sehingga di sini perlu pembinaan dan peningkatan. Kemudian untuk penilaian acuan itu ada 2, yang pertama PAP dan PAN ya. Ini untuk PAP itu adalah penilaian acuan patokan. Nah, PAP ini menggunakan pendekatan penilaian yang mengacu pada suatu kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ada patokannya. Jika dia memenuhi atau jika siswa itu memenuhi patokan atau lebih ya, maka dia dikatakan berhasil. Tetapi ketika belum memenuhi patokan tadi, maka dia belum menguasai kompetensi yang atau tujuan pembelajaran yang harus dia capai begitu. Nah, nilai-nilai yang diperoleh siswa ini dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang misalnya materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk siswa yang telah melampaui ya atau sama siswa yang berhasil tadi, maka dinyatakan lulus atau memenuhi persyaratan. Kemudian guru tidak melakukan penilaian apa adanya, melainkan berdasarkan pada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sejak pembelajaran dimulai. Sehingga memang sudah ada patokan tadi. Okay? Dalam hal ini kalau di SD biasanya kita di kelas kita mengenalnya KKM, begitu, kriteria ketuntasan minimal untuk patokannya. Dan KKM ini berbeda-beda tiap MUPEL atau tiap pembelajaran. Kemudian interpretasi skor tes itu didasarkan atas seberapa jauh kemampuan atau kompetensi yang dicapai siswa dibandingkan dengan standar atau patokan tadi. Kemudian PAP ini dilakukan secara individual tanpa membandingkan nilai seseorang dengan teman yang lain. Jadi tidak ada perbandingan nilai siswa A dengan siswa B, itu tidak ada. Tetapi perbandingannya adalah nilai siswa A dengan KKM-nya.
PAP ini bersifat tetap dan dapat diterapkan di kelas lain pada siswa manapun. Jadi berlaku, nah ini contoh PAP di UST, jadi ketika Anda ingin mendapat nilai A, itu maka rentangnya dari 90 sampai 100. Nah, bagaimana kalau nilainya 89,5, maka dinaikkan ke atas menjadi tetap A. Kalau dia 89,4, maka nilainya tetap amin, begitu. Sampai pada kriteria E. Jadi kalau Anda mendapat nilai E, maka nilai total Anda itu pasti kurang dari 40. Kemudian kelebihan PAP ini cocok untuk mengukur semua ranah ya, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian mampu menginterpretasikan kemampuan siswa secara individual. Kemudian ini dapat diterapkan secara nasional atau lokal. Jadi misalkan PAP di UST itu berlaku pada semua fakultas, pada semua prodi yang ada di UST. Kemudian kekurangannya tidak dibenarkan atau untuk digunakan dalam pengolahan atau penentuan nilai hasil tes sumatif. Kemudian ada kesangsian kondisi psikologis bersifat relatif dan apabila butir-butir yang dikeluarkan terlalu sukar, betapa pandai siswa, maka dia akan mendapatkan nilai rendah. Jadi kalau soalnya itu sukar atau sulit begitu ya, maka ya seberapa pandai pun siswa dia pasti akan memperoleh nilai yang rendah dan sebaliknya begitu, okay? Kalau misalkan dia soalnya lebih mudah, maka siswa yang kurang pandai pun tetap akan bisa mengerjakan. Kemudian yang kedua adalah penilaian acuan norma. Nah, apa bedanya kalau untuk PAP tadi dibandingkan dengan patokan? Kalau untuk PAN ini dia sering disebut pengukuran acuan relatif. Sebab memang ukuran-ukurannya relatif dari individu berdasarkan hasil pencapaian masing-masing individu dalam tes. Jadi ini dibandingkan dengan siswa. Jadi skor siswa dibandingkan dengan skor siswa yang lain. Standar penguasaan yang digunakan adalah norma kelompok. Jadi standarnya relatif. Kemudian menempatkan individu pada kelompoknya, yakni membandingkan penguasaan individu terhadap rata-rata penguasaan kelompok atau kelas. Nah, contohnya ini, misalkan ada 5 siswa memperoleh nilai 40, 50, 60, 70, 80. Maka menurut PAN, nilai tertingginya nanti akan dikonversi jadi 100. Jadi siswa yang memperoleh nilai 80 ini nanti akan mendapatkan nilai yang tertinggi, yaitu 100. Sedangkan untuk nilai yang lain nanti akan dikonversi. Nah, jadi pembaginya adalah pembagi skor atau pembagi nilai yang tertinggi. Sehingga untuk nilai siswa A yang awalnya dia nilainya itu 40 ya, menjadi 40 per 80 dikali 100. Nah, nilainya dia jadi naik jadi 50. Kemudian untuk B sama 50 dibagi 80 kali 100 jadinya 62,5. Kemudian C itu 60 per 80 dikali 100, nilainya jadi 75, jadi naik 15 poin. Yang nilai siswa D tadi dari 70 itu menjadi 87,5, dan otomatis siswa yang paling tertinggi nilainya akan terkonversi menjadi 100. Begitu. Nah, dalam hal ini kelebihan PAN itu sangat baik untuk evaluasi kemampuan kognitif sebab siswa dapat menampilkan kemampuan secara maksimal ya. Kemudian siswa dapat menampilkan kemampuan secara individu dan patokannya tidak tegas. Maka PBM-nya dapat berkembang atau fleksibel. Kemudian sangat baik untuk memilih siswa berpotensi tinggi. Kemudian kekurangannya, skor tidak mencerminkan penguasaan yang telah ditetapkan dan bukan merupakan penampilan minimal. Kemudian penilai tidak langsung memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh siswa sebelum dikomparasikan. Yang ketiga, tidak dapat untuk penyamaan mutu pendidikan secara luas. Jadi ini hanya bersifat lokal dan khusus karena
tadi sekali lagi patokannya bisa berbeda-beda karena patokannya adalah konversinya ya dalam hal ini. Nah, konversinya adalah nilai tertinggi siswa yang berada dalam satu kelas atau satu lingkungan itu. Nah, biasanya PAN ini digunakan dalam pembentukan kelompok. Jadi kalau yang tadi itu mencerminkan penguasaan terhadap materi ya kalau untuk PAP. Nah, kalau untuk PAN ini biasanya digunakan pada pembagian kelompok. Jadi ketika pembagian kelompok itu kan kita memilih siswa yang heterogen. Di dalamnya terdapat siswa yang kategori berkemampuan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kita bisa mengkategorikan tinggi, sedang, dan rendah ini melalui PAN. Sehingga biasanya PAN ini memang digunakan dalam pembagian kelompok. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang